Oke, berpendidikan itu penting gak sih? Gue sebenarnya merasa resah nih, bro. Resah ya? Iya, resah di kalangan masyarakat gitu. Banyak persepsi-persepsi yang kurang pas menurut gue masyarakat terhadap teman-teman atau adik-adik kita yang sedang belajar menjadi mahasiswa nih. Oh, yang sedang masih mahasiswa. Iya, yang sedang masih mahasiswa. Menjalani gitu. perkuliahan S1. Betul, karena anggapan masyarakat kita itu bahwa kalau misalkan kita berpendidikan tinggi, kita kuliah, itu kita bisa apa aja tuh. Kita bisa segala macem lah. Maksudnya gitu. bisa apa aja tuh gimana tuh? Iya, kayak misalkan kita bisa jadi guru, kita bisa jadi dosen kayak gitu. Padahal kan tidak semuanya kan si mahasiswa ini kan bisa gitu. Terus kita bisa pendidikan yang lain juga, kan nggak semuanya dipegang sama mahasiswa yang akan lulus nanti nih. Ya, dan juga yang kedua adalah banyak nih tekanan-tekanan. Wah, lu kalau lulusan ya pasti lu kerjanya harus enak nih, kantor misalkan. Oh, mau kalau dimanapun lulus S1 itu. pasti mindsetnya kerja di kantor. Kerja di kantor, gajinya di atas UMR dan lain-lain gitu. Nah, kita mau lurusin dulu nih, kita mau diskusi berdua nih, mungkin opini kita luruskan dulu ya. Bagaimana supaya masyarakat itu dan teman-teman yang nonton bahwa ya kalau misalkan kita sarjana, nggak semuanya gitu kita bisa gitu loh. Nah, kalau misalkan lu nih, pendapat lu gimana? Oke, kan kalau kita kuliah ambil S1 ya, Iya. kan kita boleh memilih jurusan. Ada yang ambil jurusan ekonomi, ada yang ambil jurusan IT, ada yang ambil jurusan desain. Bahkan di jurusan ekonomi pun ada beberapa lagi kan, Iya. prodi-prodinya seperti itu, ada akuntansi, ada manajemen. Manajemen juga ada banyak lagi tuh jurusannya di dalamnya. Iya, artinya apa? Pada saat kita kuliah, kita harus lebih menjurus. Kita lebih spesifik lagi. Kita tuh mau ahlinya ahli apa? Kita mau ahli manajemen kah? Kita mau ahli sebagai ahli IT kah? Kita mau jadi ahli kimia? Atau kita mau jadi ahli pertanian? Nah, itu dulu. Jadi nggak mungkin orang lulusan S1 tuh terus mau bisa semua. Itu nggak bisa. Karena di S1 itu, kita justru harus lebih spesifik. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi ahli kedirgantaraan, bikin pesawat terbang. Nah, itu dipilihnya pada saat kuliah. Seperti itu. Nah. Jadi kalau misalnya ada persepsi orang kalau lulus S1 terus bisa semuanya, mohon maaf, gue nggak setuju. Mungkin bisa semuanya dalam hal, misalnya kalau jurusannya akuntansi ya, dia harus bisa Memahami akuntansi. semua akuntansi itu. Karena ada orang yang lulus akuntansi nih, Tapi nggak ngerti juga. nggak ngerti gitu loh, ditanya mengenai sesuatu Jurnal, yang iya. keahlian dia, nggak bisa jawab ada. Itu kan artinya masih belum bisa semua. Ya gitu sih bro kalau menurut gue. Banyak juga ya kalau misalkan kita kuliah bahwa kita harus belajar terus, kita harus belajar gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan gua, kuliah itu adalah kita membuka wawasan dan jaringan. I see. Ya. Satu, kita harus membuka wawasan dulu. Kita itu bukan anak SD, SMP, SMA atau SMK yang dimana fokusnya untuk belajar Iya. gitu. Sedangkan kuliah itu memberikan wawasan, cara bercakap, cara berperilaku, cara bagaimana memandang suatu masalah atau memecahkan suatu masalah. Problem solving. Iya, problem solving. Itulah yang dimaksud kuliah itu seperti itu gitu loh. Yang ditekankan adalah perilakunya gitu loh. Nah, proses pembelajarannya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang dimana nanti menjadi sebuah si mahasiswa ini yang ketika lulus, Keahliannya. iya keahliannya, tenaga ahli atau konsultan dan lain-lain. Nah, itulah yang harus dipelajari. Yang terpenting adalah wawasannya dulu nih yang dibentuk gitu. Baru kemudian pembelajarannya. Kenapa? Rata-rata teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu hanya pembelajarannya aja, apa bedanya teman-teman sama sekolah umum yang pada biasanya Iya. SD, SMP, SMA gitu. Nah, kita dituntut pada saat kita lulus kuliah, kita kan menjadi seorang pemimpin nih. Nah, kita harus membawahi orang-orang yang dimana yang memiliki pendidikan yang pada umumnya gitu. Nah, makanya kita harus bisa memanage orang. Itu yang lebih penting menurut gua sih. Dan kalau misalkan pendapatan dari kerja kita misalkan lebih dari UMR, itu menurut gua ya bonus. Nah, kalau gue mau nambahkan, banyak orang tuh yang sebenarnya kalau menurut gue ya, pola pikirnya keliru nih, mindsetnya keliru, ya kan? Kalian ambil pendidikan tinggi, kalian kuliah, ambil S1, S2, ataupun mungkin S3, itu untuk cari uang. Iya. Nah, menurut gue ini pola pikir yang salah. Sebab kalau hanya mau cari uang, ataupun hanya mau cari kerja, nggak usah pakai pendidikan tinggi pun bisa. Kalau mau jadi kaya pun, nggak harus Pendidikan tinggi ya. pendidikannya nggak harus tinggi ya, yang penting orang itu suka ya jadi pengusaha, dia bisa membaca tulis, bisa berhitung, udah dia bisa berdagang. Kan banyak tuh pedagang-pedagang yang mungkin kita lihat di pasar-pasar. Apakah mereka semua di sana punya gelar S1? Nggak mungkin. Gua rasa enggak. Mungkin banyak juga yang pendidikannya mungkin nggak sampai SMP maupun SMA. Nah, jadi mereka di sana cari uang, ya kan? Nah, kalau misalnya cari uang harus S1, terus gimana mereka nggak bisa mendapatkan nafkah? Ya, jadi ini pola pikir yang keliru. Kalau kalian mau menuntut ilmu setinggi langit, sebaiknya karena kalian memang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Iya, betul. Jangan setuju. cuma supaya nanti gajinya lebih tinggi lah. Jangan untuk hari tua lah. Nanti kalau hari tua ya bisa jadi dosen, ya kan? Angan-angannya udah jauh banget ya. Wah, kan lulus S1, wah ntar gua kerjanya di sini nih gitu. Iya. Jadi kalian
kalian juga nggak maksimal harusnya ya. Kita tuh sebagai orang yang memiliki titel sarjana, master ataupun doktor, kita tuh bisa memberikan kontribusi positif. Kita apa yang bisa kita lakukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini. Jadi bukan untuk cari kerja, bukan untuk cari uang. Kalau memang uang datang dari situ, ya tentunya kita alhamdulillah ya puji Tuhan gitu kan. Tapi bukan itu tujuannya. Dan gue waktu pas belajar, gue jujur aja teman-teman, ketika gue pada saat belajar di S1, ada salah satu dosen nih membuat quotes yang sampai quotes ini tuh di dalam hidup gue, oh ya ternyata bener loh. Jadi gue diajarin sama beliau dan dia bilang bahwa orang berilmu itu salah satu quotesnya adalah ketika kamu berilmu bukan kamu yang mencari uang, Ya. tapi uang yang mencari kamu. Nah, Nah betul. pada saat itu juga ya kita sebagai pada saat mahasiswa ya, apa sih quotes itu pada saat mahasiswa, karena kita belum mengerti nih. Ternyata pada saat kita lulus, kita memahami wawasan kita membuat jaringan terhadap teman-teman kita yang ada di kuliahan, dan juga kita menambah ilmunya dengan pembelajaran itu sendiri. Oh iya bener ya, Betul. ketika kita berilmu, uang yang datang ke kita. Jadi kita nggak usah capek kejar-kejar uang, uang yang datang sendiri. Karena kita punya keahlian lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Iya, kalau misalnya kalian mau kaya, nggak perlu harus kuliah tinggi-tinggi. Betul, gue setuju ada pendapat seperti itu. Kalian jadi pedagang aja, jadi pebisnis. Nanti barangkali kalian bisa jadi kaya dari situ. Kalian hanya perlu bisa baca tulis, bisa berhitung. Mungkin kalian bisa jadi orang yang lebih kaya daripada Orang yang bertitel. daripada orang bertitel. Dalam hati kaya dari sisi uang ya, bukan dari sisi yang lain. Hanya dari sisi uang aja gitu. Tapi perlu digarisbawahi, ketika orang yang mempunyai gelar ini, sarjana atau master dan lain-lain, itu dia sukses juga bikin usaha. Karena tadi pengembangan wawasan mereka yang dipakai. Nah, gitu. ini dia. Dia menciptakan sesuatu untuk mempekerjakan orang lain. Ya, Gitu. tentunya kalau kalian menuntut ilmu lebih tinggi sampai S1, S2, S3, tentunya kalian akan punya pengetahuan yang lebih mumpuni untuk bisa membesarkan usaha kalian tadi. Tapi kalau hanya untuk sekedar cari uang, cuma mau dagang handphone atau mau dagang makanan, ya kan, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Tapi ketika kalian usahanya sudah mulai besar, ya kan, sudah di situ sudah mulai ada persaingan bisnis, Nah, ya kan. problem-problem mulai timbul tuh. Nah, mulai timbul masalah bagaimana mengelola human resource, Iya. ya, atau sekarang apa namanya human capital. Teman kita. Lalu bagaimana kita mengatur strategi marketing. Nah, itu kalian harus belajar lagi. Betul. Dan mau nggak mau kalian pasti akan minta tolong sama orang-orang yang punya titel. Karena kalau misalnya enggak, ya entah kaliannya yang harus sendiri ya mengimprove Iya, dirinya mengimprove. sendiri atau minta bantuan orang lain. Disinilah banyak pengusaha-pengusaha kaya ya, kemudian mereka mempekerjakan Iya. para Setuju profesional. Setuju banget. Gitu. Nah, profesional ini ada S1, S2, S3 gitu kan. Karena dia Seperti itu. dia tidak bisa berdiri sendiri nih dengan caranya dia nih. Dia butuh bantuan ya tenaga-tenaga ahli itu. Makanya kan kita bilang, kalau kamu misalkan mencintai wawasan, mencintai ilmu pengetahuan, nah itu kamu tuh akan dicari dimanapun itu. Iya. Nah, walaupun misalkan si pengusaha ini tidak bertitel, tapi kamu akan dicari ketika si pengusaha ini punya problem solving gitu loh. Iya. Yang kamu bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Orang yang bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam suatu bisnis, yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan juga, di masalah ilmu pengetahuan juga, itu adalah orang-orang yang dicari. Pasti itu ada uangnya, percaya. Ya, jadi kalau sobat mau melanjutkan pendidikan ke S1, S2 atau S3, itu bukan pola pikirnya cari uang. Iya. Tapi suatu hari uang yang akan mencari saya. Iya. Seperti itu. Yang intinya pola pikirnya sudah mulai dirubah lah sedikit ya, gitu. Misalkan teman-teman yang bisa nonton video ini, misalkan, oh ya, tuh gue pengen berpendidikan lebih tinggi karena gue pengen wawasan gue tuh lebih di atas rata-rata Betul. sekolah pada umumnya. Dari tata cara kita berbicara, dari kita berperilaku, bersikap, itu berbeda loh. Ketika kita Pasti. di lingkungan loh. Pasti akan di dalam berbeda. di dalam suatu pekerjaan. Ini ada cerita curhat sebenarnya. Ada salah satu teman gue sebenarnya. Dia bekerja di salah satu institusi di mana teman gue ini adalah seorang lulusan yang bergelar nih. Tapi kan di dalam satu lingkup organisasi itu kan nggak bergelar semua dong. Iya. Pasti ada tamatan yang sederajat dan lain-lain gitu. Nah, pola percakapannya nggak nyambung gitu. Bercandaan antara yang si bergelar ini dengan yang sekolah umum itu beda gitu loh. Iya, Ya pasti, mungkin ada pasti. ketersinggungan antara yang bilang, kok bercandanya seperti ini ya gitu. Kok bercandanya kasar ya gitu. Tetapi bagi mereka yang menurut ya sekolah pada umumnya, ya itu mau fair-fair aja, biasa aja gitu loh ya kan. Fine-fine aja, biasa ya gitu ya. Itulah perbedaan dari situ tuh. Ntar ada gap atau jarak, terus cara berbicara juga ketika ngobrol juga akan berbeda Iya. gitu. Ya, memang ini akan terjadi. Nah, semua kembali kepada orangnya sendiri. Pada saat seseorang itu berada di lingkungan seorang yang anggaplah lulusan S1, berada di lingkungan yang mungkin di lingkungan kerjanya banyak kan yang masih SMA atau SMP atau di bawah itu, terserah nih apakah dianya yang mau menyesuaikan diri atau gimana. Karena
Karena akan lebih mudah bagi seseorang, misalnya gue menyesuaikan diri dengan lingkungan daripada menyuruh orang-orang itu untuk menyesuaikan dengan gue gitu kan. Nah itu kembali kepada si orang Individu itu sendiri, ya? individunya sendiri gitu. Dan tapi ini gap ini memang pasti akan terjadi. Karena apa? Jadi cara berpikirnya juga beda. Cara kita melemparkan gurauan-gurauan itu juga udah beda. Kita sudah punya yang namanya etika. Etika, betul. Gitu. Betul. Ketika gurauan itu sesuatu yang menyinggung etika atau menyinggung orang lain, kita pasti akan menahan diri kan. Iya. Jangan deh gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang yang tidak sama pendidikannya, biasa mungkin aja. itu ya biasa aja kok, cuma dikatain atau Kok baper sih lu gitu gituin aja, dikatain atau mungkin diajak bercanda gitu aja kok udah baper, udah tersinggung kayak gitu. Bukannya begitu. Karena kita semakin tinggi pendidikan kita semakin harusnya semakin paham etika, tata krama. Kalau orang Jawa bilang toto kromo. Nah, paham tata krama, toto kromo tadi kalau orang Jawa ya tahu caranya bertingkah laku, unggah-ungguh. Nah, sopan santun. iya. Kalau kita lihat mungkin dari budaya-budaya barat ada yang namanya budaya gentleman. Nah, budaya gentleman itu kan kita makan aja diatur. Ada yang namanya table manner ya kan. Bandingkan dong seorang gentleman ya kan, makannya kan nggak mungkin langsung comot ya kan. Apalagi kalau kakinya sampai naik. Itu kan nggak beretika. Dia akan makannya dengan graceful, Anggun lah. dengan anggun, mungkin potongnya, Iya, ya kan. Cara gitu. potongnya, cara makannya tidak bunyi, Iya. dan lain-lain lah. Bagaimana cara berbicara pada saat di situ, table manner gitu. Itu ada. Bahkan ada di mata kuliah loh table manner itu. Gitu. Iya. Dimasukkan ke mata kuliah setahu gue ya. Coba ya kalian pikirkan, kalian makan sama pejabat tinggi, makan sama presiden ya. Nggak mungkin kalian mau makannya mau main comot begitu aja kan. Pasti kan tetap harus ada table manner. Walaupun mungkin kalau Pak Jokowi mungkin nggak terlalu inilah ya. Mempermasalahkan. Nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi kan tetap kita kan harus ada unggah-ungguhnya gitu kan. Nggak mungkin kita mau main comot-comot begitu aja, apalagi makannya pakai tangan gitu kan, nggak mungkin. Nah kita semakin berpendidikan, kita semakin tahu nih hal-hal yang kayak gini. Kalau makan aja udah ada caranya, udah ada etika gimana berinteraksi dengan orang lain gitu. Betul. Dan ini nggak akan kalian dapatkan di pendidikan, jenjang pendidikan yang lebih rendah. Walaupun gue nggak mengatakan bahwa semua orang yang berpendidikan tinggi itu punya sopan santun sopan juga santun ya. yang baik. Banyak juga sih yang ya mohon maaf ya. Iya, tapi yang kan- gitu deh gitu kan. Tapi kan Gitu. di situ kita garis lurus ya, benang merahnya Sebagian besar bisa kita katakan bahwa seperti itu. Iya. Lebih sopan, tahu tata krama. ya harusnya begitu Tahu gitu. unggah-ungguh, ya kan? Tahu kapan harus keluar dan kapan harus masuk. Oh, apa nih keluar sama masuk? Misalnya nih kalau kita bertamu ya, mungkin yang tuan rumah udah gerah nih kan, mungkin udah mulai goyang kiri, goyang kanan gitu kan. Nah, ini tanda-tanda nih. Ya, yang punya rumah udah bosen. Nah, ini saatnya kita keluar dari rumah. Iya. Pamit ya, itu kan. Ya gerakan-gerakan tubuh, gesture ya. tubuh dari raut wajah dan lain-lain kita harus memahami gitu. Iya, harus paham. Makanya tadi di garis bawahi benang merahnya adalah sebenarnya tuh kita berpendidikan tinggi ya, yang dilihat adalah sopan santun kita gitu. Iya. Kenapa? Kita adalah nanti disorot nih di publik nih. Oh, iya. Jangankan kita sebagai artis ya, maksudnya kita berpendidikan sebagai artis. Kita berpendidikan di lingkungan masyarakat kita disorot loh. Oh, anaknya ibu ini, oh anaknya bapak ini. Oh, nggak sopan ya. Padahal itu sarjana. Iya. Nah, Ya, gue mau tambahkan juga bahwa sebenarnya begini, kita memang dari masyarakat kita juga sudah terlanjur ya punya mindset yang keliru bahwa kalian harus kuliah untuk cari pekerjaan yang bagus ya, untuk cari uang. Sebenarnya kalau hanya mau cari uang nggak perlu sampai seperti itu. Sekarang di dunia kerja pun, anggaplah kalian hanya lulus SMA, tapi kalian pingin punya kualifikasi yang bagus pada saat kalian melamar pekerjaan, kalian bisa ambil pendidikan vokasional ataupun juga kalian bisa ambil sertifikasi. Iya, Misalnya kalian ambil SMK IT, tapi nggak mau kuliah, kalian bisa aja ambil misalnya kursus JavaScript atau kursus Java atau kursus PHP atau mungkin kursus Ruby in Rails, dan kalian pastikan kalian jago di situ. Kalian jago di situ. Iya, kalau bisa misalnya kalau misalnya kalian menjadi programmer, kalian bisa capai yang namanya full stack programming. Kalian jadi full stack programmer, nah itu kalian pasti akan di hire dan akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Tapi kalau kalian lanjut ke pendidikan tinggi, kalian itu supaya kalian itu bisa paham bagaimana caranya untuk melakukan riset. Skill kita tadi yang udah jago, yang canggih tadi dari sisi pemrograman, kita udah punya sertifikasi misalnya full stack programmer, dan keahlian kita ini mau kita tingkatkan lagi untuk kita bisa menemukan sesuatu, membuat sesuatu melalui riset. Maka di pendidikan tinggi kalian akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan riset-riset penelitian menggunakan metodologi yang tentunya diakui. Jadi kalau kalian mau ambil S1, S2, S3 itu karena kalian memang lebih pingin
untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalian ingin riset, kalian ingin bikin apa. Kalau cuma hanya bisa programming, nggak perlu kuliah. Kursus aja, ambil sertifikasinya dari Microsoft kah, dari Google kah, atau dari manapun itu, dari Cisco, dan kalian jago di situ, nggak perlu kuliah, yakin kalian dapat gaji tinggi, dan kalian bisa langsung dipakai di dunia kerja. Tapi kalau kalian ingin membuat perusahaan seperti Google, sebaiknya kalian kuliah lagi. Iya. Ingat ya, pendiri Google itu S3 loh. Ya, CEO AMD S3. Tante siapa namanya tuh? CEO AMD itu dia S3 loh, doktor loh. Dan Gitu. dan jangan salah loh, yang pembuat Apple Steve Jobs juga kuliah juga loh. Kuliah Walaupun juga. di DO ya, tapi Walaupun kan DO. bukan universitas kacangan itu. Bukan. Harvard. Iya. Dan di situ dia banyak menimba ilmu juga ya. Iya, banyak menimba ilmu. Menimba ilmu juga. Karena kan di situ posisinya adalah dia pengen mengembangkan bisnisnya dia. Tapi kan ada beberapa ilmu yang masuk di dalam otaknya dia pada saat marketing, dia kuatnya di situ. Kuatnya di marketing dan desain. Marketing dan desain. Kalau cuma mau kaya nggak perlu kuliah, ya bener. Ada benernya. Bener. Gitu. Kita nggak menganggap itu pendapat Bener, yang salah. bener. Tapi juga harus ingat ada batasan-batasannya. Iya. Gitu. Kalian jangan pikir, oh semua orang-orang kaya nggak perlu kuliah. Siapa bilang? Ya kita bicara orang kaya di Indonesia yang nggak sekolah ya. Siapa sih? Gitu kan? Berapa orang? Kita hitung aja berapa orang. Masa kita mau ikut dia yang cuma berapa orang? Itu kan kayak kita melempar dadu gitu kan. Gambling ya. Gambling jadinya gitu loh. Nggak mungkin lah. Ya mungkin dia orang-orang terpilih lah ya mungkin Ya memang udah nasibnya udah begitu. nasibnya dari Tuhan dipilih ya udah jadi kaya. Jadi kaya, kita kan nggak tahu ya namanya nasib orang gimana ya. Jadi kita jangan berpatokan seperti itu. Kita tetap harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena kalau kita nggak menuntut ilmu, kita mau jadi apa? Ya kadang yang udah menuntut ilmu aja, kadang masih ada yang hidupnya tanda kutip kurang, apalagi yang enggak. Gitu. Jadi menurut gue ya, kalau mau kaya, kayalah dulu dengan ilmu pengetahuan. Nanti kaya dengan uang, ya, kaya dengan rumah, kaya dengan yang lain-lain, asal jangan kayak istri atau kayak suami banyak, istri banyak, jangan lah ya. Jangan. Satu aja cukup lah ya. Gitu. Nah, jangan, pasti akan mengikuti dengan sendirinya, dan jabatan pun juga akan menghampiri. Bener. Kita nggak perlunya sikut kanan sikut kiri ya kan, demi dapat kekuasaan jabatan. Kalau memang kita dirasa mumpuni, kompeten, pasti juga orang Udah akan- waktunya pasti juga dia memiliki jabatan yang diinginkannya ya. Iya, contohnya kayak Bu Sri Mulyani kan, dia nggak minta jabatan loh. Iya. Tapi datang aja jabatan itu datang ke dia. Dan dia setahu gue ya tidak ngikut parpol loh. Iya, dia nggak ikut Netral. parpol. Netral. Dia orang netral dan di mana dia memiliki ilmu pengetahuan di bidang keuangan. Iya, bilang ekonomi Gitu. kan. Dibilang ekonomi. Nah, Datang sendiri, mau Datang jadi sendiri, betul. direktur IMF datang sendiri, Iya. mau jadi menteri datang sendiri. dua presiden loh ya kan ya pada saat zaman Iya, Pak iya, SBY Pak dan SBY. Pak Jokowi. Wah, luar biasa. Pak sama Pak Jokowi malah 2 periode. Dua dia. periode. 2 periode. Iya, Sama luar Pak biasa. SBY jadi 3 periode. Heeh. Ya mudah-mudahan pendapat kita ini bisa memberikan apa ya, pencerahan lah buat sobat semua bahwa Iya. pendidikan itu penting. Tapi jangan pendidikan itu menjadikan alasan untuk kita untuk cari uang. Bisa diluruskan lah persepsinya ya. Iya, ya kalau pendapat tentunya tiap orang bisa beda-beda kan. Ya kalau menurut kita sih seperti itu. Kesimpulannya adalah Ya, jadi kalau kalian cinta ilmu pengetahuan, kejarlah ilmu setinggi langit sampai S1, S2, S3. Kalau perlu sampai profesor, kalau profesor kurang sampai S Mambo ya. Iya. Gitu. Lalu yang kedua adalah ya, kalau cuma hanya untuk cari uang ya, nggak harus kuliah. Iya. Nggak harus kuliah. Kalian bisa jadi pedagang, kalian bisa jadi pebisnis, atau mungkin jadi konten kreator ya kan. Sekarang kan banyak konten kreator yang nggak kuliah. Iya. Bisa kok bikin konten. Yang penting punya kalian aja. Yang penting punya keahlian ya. Betul. Keahlian ambil gambar, keahlian untuk ngedit. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Itu adalah balik lagi adalah opini kita. Bila teman-teman yang punya opini berbeda dari kita bisa tulis di kolom komentar. Dan itu aja mungkin video dari kami. Jangan lupa teman-teman bisa di-subscribe, di-like, di-share juga Dan bunyikan loncengnya. ya, kita berdua cabut and see you.